ada di antara dua golongan yang mereka sedang berjuang. Satu, yang terkena virusnya bahkan positif. Dan kita berusaha hadir bersama mereka, minimal kita doakan. Allah sehatkan, Allah angkat penyakitnya. Kemudian juga yang paling kita bisa lakukan, kita bersinergi. Ya, kita bersinergi, berikan mereka kekuatan-kekuatan. Saya bahkan mengusulkan ke beberapa pemerintah di daerah, ayo kami dilibatkan, para ustadz ini. Kalau perlu rekam video kami kirimkan kepada teman-teman yang di rumah sakit, ya, yang terinfeksi dan sebagainya. Kita berikan semangat supaya kita hadir bersama mereka. Ini saatnya kita bersatu, bukan saling nyalahkan, saling ini. Apa yang Anda kerjakan? Anda ini negarawan sejati atau ingin bikin ulah di negeri sendiri? Jangan-jangan Anda cuma numpang hidup di Indonesia untuk mengakibatkan kekacauan. Kita cintai bangsa kita, cintai saudara kita. Saat ini kita sedang melampaui batas-batas sekat, semua sekat. Kita sekarang hadir untuk bersatu mengatasi semua hal yang sedang kita hadapi saat ini. Maka apa motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadisnya ada juga di sini dan saya sertakan juga. Ini lengkap ini. Ini saya tidak main-main. Apa yang saya tuliskan di sini, kemudian yang saya buat diagram ini sudah dipraktekkan di hampir semua negara yang terjangkiti. Saya terima dokumen juga 20 halaman, 20 lembar tentang bagaimana di Italia, bagaimana di Inggris, bagaimana Korea bisa menekan sampai sekarang, bagaimana Vietnam yang zero tingkat kematiannya, bagaimana Singapura juga dan sebagainya. Ya, bahkan saya terima juga panduan dari Cina seperti saya pelajari, saya amati dan semua tidak keluar dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada dua golongan tadi yang sekarang tengah diuji, baik yang positif, ODP atau PDP yang sungguhnya belum tentu terkena itu, perhatikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Nah, saya bacakan hadisnya teman-teman sekalian. Di sini ada di halaman 204. Ya, saya sudah menghafal hadisnya riwayat Al-Bukhari, cuma kadang-kadang kan ada yang bertanya itu referensinya mana, maka saya bawakan. Ini bisa kita bacakan. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, semoga Allah menyayangi beliau dan kita mencintai sebagai ibunda kita orang beriman, annaha akhbarathu annaha sa'alat Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa mengabari Sayyidah Aisyah itu kepada Yahya bin Ya'mur bahwa beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un, tentang wabah. Bagaimana kalau terjadi situasi wabah? Fa akhbaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah 'ala man yasha', bahwa ini pernah diturunkan oleh Allah pada umat sebelum Nabi Muhammad sebagai hukuman karena menantang wabah. Jadi dulu pernah ada umat yang menantang kepada Allah, turunkan wabah. Maka Allah turunkan di zaman dulu, ya, sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada juga redaksi untuk wabah itu ada 3, ya. Ada wabah, ada ta'un, ada rijsun. Ya, itu kita temukan misal di Al-Baqarah ayat ke 58 59. Ya, 58 59, ya, paling kanan sebelah atas di pojok itu, ya. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata ya fakulu minha haythu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujada ya wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladhina ghayra alladhi qila lahum ya fa anzalna minas sama'i rijsa. Ya, maka kata Allah, kami perintahkan pada golongan orang Bani Israel dulu yang selalu ngeyel, dibebaskan dari Fir'aun, malah cari sembahan yang lain, terus minta ini, minta itu, kirim nabi, ada yang dibunuh dan sebagainya. Ada yang disuruh oleh Allah, nih kerjakan, masuk ke sini, kami berikan rasa aman. Malah ngeyel, dicari kalimat-kalimat untuk mengolok-olok, bahkan menantang siksaan. Maka kata Allah, kami turunkan wabah dari langit. Nah, itu pernah terjadi. Nah, itu konteks hukuman. Tapi, nah ini motivasinya. Faja'alahu Allahu azza wa jalla rahmatan lil mu'minin. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Paham? Tidak. Baik, sekarang kita lihat. Tapi ada peluang, kata Nabi. Wabah itu di sisi lain bisa menjadi rahmat bagi orang beriman. Bagaimana itu menjadi rahmat? Ya, kemuliaan yang lahir dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaysa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi. Maka rahmat itu akan datang, diberikan oleh Allah pada seorang hamba
yang ketika wabah itu menimpanya. Fayamkuthu fi baladihi sabira. Ketika wabah itu menimpanya, dia bersabar dan tetap tinggal di tempatnya. Dia nggak keluar. Jadi bagi teman-teman yang dihukumi positif misalnya, jangan putus asa dulu. Dan saya katakan jangan kaitkan dengan kematian. Ingat, jangan pernah mengaitkan sebuah penyakit dengan kematian. Karena yang sehat pun bisa wafat. Karena kematian itu nggak ada korelasinya dengan penyakit. Ingat, ya, penyakit itu belum tentu menjadi penyebab kematian. Karena kematian itu sifatnya ajal. Quran surah 7 ayat 34. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika tiba ajal nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jadi kematian itu ajal, selesai. Bisa karena penyakit, bisa karena kecelakaan, bisa karena sehat waktunya tiba, selesai, sudah. Di bagi Anda yang terkena pun, kuatkan mental. Jangan hukumi, aduh saya nanti meninggal, saya rentan. Tidak. Anda merasa di atas 50 tahun, yang terserang kemudian Anda mengatakan saya mungkin akan wafat. Tidak. Toh di bawah Anda pun yang kecil-kecil banyak yang wafat tanpa terkena harus corona. Kata Allah lewat lisan Nabi-Nya, Anda bersabar. Kemudian isi kegiatan itu dengan muhtasiban, merenungi diri, berbuat lebih baik lagi. Apa yang saya kerjakan selama ini yang kurang baik, ya isi dengan kebaikan. Ini manfaatnya besar ini sekarang ini. Anda yang di rumah-rumah bisa menghatamkan Quran, bisa menghafal Quran. Nanti saya umumkan di akhir nih. Ya, bagaimana bisa mengisi dengan menghatamkan Quran, menghafal Quran, berbuat yang baik-baik, berkontribusi, jangan bikin hoax. Ini kita sedang sulit bikin hoax, akan disemprot dari udara, jangan racun, jangan keluar. Ya Anda ini siapa sih sebetulnya? Ya, jangan berkontribusi pada yang negatif. Kita sekarang sedang bersatu dalam kebaikan. Ini pemerintah daerah sedang nangani, Anda tembak lagi, digoreng lagi isunya. Ini Anda kalau tak bisa berkontribusi datang, setidaknya doakan atau minimal diam. Itu lebih bagus. Nah, maka kata Nabi, sabar, isi dengan baik dan yakini. Ya, ini semua sudah ketetapan. Artinya apa? Ya, sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, dikeluhkan pun tidak akan menghilangkan wabah. Jadi daripada Anda mengeluh tidak menjadi solusi, lebih baik kita sabar, hadapi pola makan yang sehat, yang kuat, olahraga, optimis, isi dengan banyak membuat hal-hal yang baik dalam kehidupan. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi, kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithla ajri syahid. Kalau Anda kerjakan seperti ini, kalaupun wafat, maka Anda mendapatkan pahala syahid. Tapi kalaupun Anda hidup, senilai dengan pahala mujahid fi sabilillah. Peluang. Itu yang menyebabkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Ubaidah bin Jarrah berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya bagian dari orang yang disebutkan oleh Nabi ini. Sampai memohon. Jadikan saya bagian dari yang disebutkan. Karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Bukankah masuk surga karena rahmat Allah? Bukankah kita di rumah tangga mengharap rahmat Allah? Sakinah, mawaddah, rahmat. Bukankah pendosa yang banyak diampuni karena rahmat Allah? Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat itu tinggi, saudara. Dan sekarang Allah turunkan rahmat. Maka seperti sahabat dulu mempraktekannya, kita semangat. Ya. Dan orang-orang seperti Mu'adz bin Jabal, Ubaidah bin Al-Jarrah adalah orang-orang yang berjuang sekarang seperti dokter-dokter kita ini. Orang-orang hebat. Para perawat, medis, tenaga medis. Ini orang-orang hebat di garis terdepan. Maka saya berikan berita gembira kepada Anda semuanya. Anda orang-orang terpilih. Dan Anda yang dipilih oleh Allah. Bukan seperti Adi Hidayat, bukan seperti yang lain. Itu pertanda ada kemuliaan terbesar di tangan Anda yang pahalanya begitu besar.